Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara live Instagram kita. Nah, sudah mulai pada bergabung nih. Halo. Ya. Welcome. Selamat datang. Halo, wah mantap banget nih, dari mana-mana. Ada dari Jogja, ada dari ini. Seru-seru. Memang ada untungnya, ada kelemahannya ya kalau kita ikut kegiatan nih dari daerah mana-mana bisa ikut. Masa pandemi ini kadang membawa berkah juga. Alhamdulillah. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kita masih menunggu dari pemateri kita yang keren banget hari ini. Namanya Ibu Meli, atau saya biasa memanggil dengan sebutan Mbak Meli. Kita nunggu beliau join dulu ya. Teman-teman, hari ini temanya seru banget. Pentingnya menjaga kestabilan emosi untuk meningkatkan imunitas dalam rangka anniversary ke-6 Sinergi Konsultan Indonesia yang ingin memberikan manfaat bagi para masyarakat secara luas untuk memberikan hal-hal yang terkait dengan psikologi. Jadi selama bulan November ini banyak banget yang kita lakukan. Ada 8 kegiatan live Instagram seperti yang hari ini dilakukan. Ada 3, ini sudah pelaksanaan yang ketiga dari berbagai Nah, sebentar lagi Mbak Meli akan join bareng kita nih. Alhamdulillah. Masih proses kayaknya ya. 32 sudah yang join. Oke, ini dia. Tada. Hai, halo. Ya Allah. Assalamualaikum Mbak Meli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, seru banget akhirnya bisa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Meli gimana? Sehat? Alhamdulillah. Happy birthday ya. Makasih buat Sinergi Konsultan Indonesia yang ke-6. Ada ciri tuntutan, semoga sukses selalu. Amin, makasih. Semoga Mbak Meli juga selalu sehat, imunitasnya kuat. Amin, amin, amin. Apa tema Amin. ini ya kan? Aduh, seru banget. Ini pelaksanaan Temanya yang yang ketiga nih. Dan ini juga yang ya, tunggu-tunggu. Kenapa? Karena udah pada mulai bosen Mbak Meli. Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Sudah pada mulai bosen, sudah pada mulai pengen keluar-keluar. Orang-orang nih sudah gabut lah apa gitu ya. Katanya kalau saya stres ini imun saya bisa turun, makanya saya perlu ke Bali misalnya kayak gitu. Apakah harus gitu juga? Kayaknya seru nih kita bahas ya, Mbak Meli. Terkait dengan masa pandemi ini yang masih belum sinyalnya agak selesai. Dalam masih putar-putar tadi di tempat Mbak Meli. Gimana Mbak? Kalau saya ya, Nggak di apa-apa. sini Tadi di sini hujannya deras banget. Nggak tahu deh di situ gimana. Deras juga apa nggak? Mungkin itu berpengaruh kali ya ke sinyal kita ini. Ya, namanya juga online, kita bergantung pada pada sinyal. sudah nggak putar-putar lagi. Enggak. Oke, selamat sore ya semuanya. Aduh, kayak banyak nih. Aduh, saya jadi grogi nih. Grogi, grogol. Jadi sekali nih followernya Sinergi Konsultan nih kayaknya. Nah Aduh. juga kan dari Mbak Meli juga bisa jadi ada yang ikut join ya kan? Oh, gitu ya. Mbak- Kayaknya nih ini nih spotnya Mbak Santi nih kayaknya. Nah Mbak Meli gimana nih? Pandemi masih gitu-gitu aja apa gimana nih? Ya pandemi, tapi kita kan sekarang udah di masa kalau di fase bencana tidak masuk ke fase rekonstruksi ya, udah hampir 6 bulan ke atas kan kita dari masa Betul. ini. Jadi
sebenarnya sudah apalagi kita udah masuk ke adaptasi kita baru ya, belajar untuk beradaptasi tidak hanya dalam aktivitas tapi juga emosi, Ya, menyesuaikan diri kembali dengan situasi yang masih serba terbatas kan Mbak Santi kan semuanya ya. Jadi beberapa masih ada work from home, anak-anak masih school from home kayak gitu. Jadi ya cuman beberapa orang masih sepertinya apa acting out ya gitu. Jadi udah kayak anak ayam kumpul pas udah ini keluar semuanya. Nah lupa dengan protokol kesehatan misalnya kayak gitu. Itu harus dijaga juga sih. bahaya banget ya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini tadi ada Pak Mubarak juga join di sini, salam. Oh ya, kalau Eh, kamu dan lain-lain yang nggak bisa kita enak sebut. ya desain IG-nya baru, saya juga kurang familiar dengan desain yang baru. Saya nggak Iya, bisa lihat. desainnya Bagusnya baru kasih nih. sampai Nah, yang enak. Mbak Melinda Bahri, SPSI psikolog, ini beliau itu tidak hanya sebagai psikolog klinis ya, tapi beliau juga sebagai Ketua Ikatan Psikologi Klinis atau IPK di Kalimantan Selatan. Nah, pas banget seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa dalam rangka ulang tahun Sinergi Konsultan Indonesia itu ada bulan sharing gitu ya dari beberapa latar belakang orang-orangnya, termasuk yang sesi ketiga nih, Mbak Meli, itu kita bicara psikologi klinis dengan Terima langsung kasih sudah diundang Mbak Santi. Jadi tersanjung. dengan ketua IPK-nya lagi. Aduh, luar biasa, kami yang sangat merasa terhormat Alhamdulillah. makanya bersedia di tengah kesibukan dan ya saya tahu persis lah kayak gimana kesibukannya Mbak Meli, amazing. Semoga kita bisa menimba ilmu dengan sharingnya Mbak Meli banyak-banyak tentunya tentang pentingnya menjaga kestabilan emosi nih, penting banget untuk meningkatkan imunitas. Kan sekarang, aduh saya udah mulai stres nih, saya harus liburan, gimana? Ada tuh yang kayak gitu. Kan katanya imunitas penting, jadi saya harus ke Bali misalnya, saya harus ke mana? Itu ada loh yang kayak gitu, beneran deh. Oke, seluas-luasnya ke Mbak Meli deh, silahkan, monggo disampaikan. Oke, kalau bicara menjaga stabilitas emosi, sepertinya nih yang hadir di sini sudah paham semua lah ya. Nggak perlu jelasin definisi operasionalnya gitu ya. Tapi dan namun kan sejak pandemi ini masalah emosi kebingungan kan lebih sering kita dengar menjaga stabilitas karena memang sejak pandemi dari awal pandemi semua orang pastilah cemas gitu ya takut kehilangan keluarga karena pandemi gitu ya karena virus kemudian apa namanya merasa cemas khawatir terpisah terbatas aktivitas kita gitu kan yang biasanya bekerja dengan aktivitas yang lumayan padat tiba-tiba harus di rumah aja gitu kan bekerja sih rapat juga sih dengan apa dengan daringnya, tapi kan situasinya rumah aja, kamar lagi, dapur lagi gitu ya. Nah itu juga menimbulkan cemas, stres gitu ya. Siapa yang nggak stres ibu-ibu dengan anak-anaknya ya from home kayaknya udah sering dibahas kayak gitu ya. Tapi mau nggak mau ya tetap aja ini menjadi sumber stres juga buat orang-orang gitu ya sama pandemi. Kemudian anak remaja yang akhirnya aktivitas sosialnya terbatasi nggak bisa lagi kongko tengah jalan kongko dengan teman-temannya gitu ya Benar. komunitas sosialnya terbatas hanya di sosmed misalnya nah ini kan perlu penyesuaian dan wajar bukan saya juga kemarin di awal pandemi kita dari PK membuka konsul gratis gitu ya untuk masyarakat kita pengen melihat memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi gitu ya. Jadi rata-rata banyak yang berkonsultasi itu ya permasalahannya seputar kecemasan, cemas, ya Emang cemas, kecemasan panik, ya. takut, emosi negatif deh semuanya gitu ya. Yang keluar bagaimana menghadapi pandemi. Gitu ya. Apalagi di awal dulu kan kita belum jelas nih dari otoritas kita peraturannya seperti apa, Benar, apa yang benar. harus dilakukan gitu kan. Tiba-tiba udah nggak boleh kerja dari rumah aja gitu ya pertama boleh pakai nggak usah pakai masker tiba-tiba wajib pakai masker gitu kan jadi perubahan aturan kebijakan juga membuat orang apa namanya cemas gitu terus apa namanya berita-berita yang tidak akurat ya yang tidak jelas sumbernya yang membuat orang semakin panik misalnya gitu karena kan akses ketika kita
di rumah aja hanya sosmed, kita hanya terhubung dengan orang cuman di media sosial gitu ya, sehingga betul. kadang-kadang kita terpaku atau terjebak dalam berita-berita yang tidak valid. Nah itu membangkitkan kecemasan lagi, Mm-mm. terutama orang-orang yang punya riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya, apakah gangguan emosi atau misalnya gangguan kejiwaan berat kayak psikotik atau gangguan cemas, itu kan Mm-mm. trigger pandemi ini sebagai trigger yang cukup berat gitu kan. Betul, betul. Apalagi akses pelayanan kesehatan juga dibatasi gitu. Nah Mhm. ini yang harus orang-orang yang kita bantu untuk mereka bisa apa namanya rilis ya dari kecemasannya, kembali resilient kayak gitu, maksudnya kembali bisa beradaptasi di tengah situasi sulit gitu. Mhm. Karena bagaimanapun yang terjadi, apalagi kenapa harus imun kita kuat, karena kalau keadaan emosi kita nggak stabil, tentu kan itu akan lari ke bagian organ tubuh kita yang paling lemah. Misalnya nanti sakit mah gitu kan, lambungnya kena, padahal secara medis tuh lambungnya nggak apa-apa gitu kan Iya, ya. iya. Kemudian sakit kepala, migrain gitu, periksa ke dokter sebenarnya nggak apa-apa, jadi Hmm. larinya ke keluhan fisik. Nah sedangkan aktivitas apa kesehatan, pelayanan kesehatan kita harus terbatas kan gitu Mhm. karena pandemi ini. Jadi benar-benar harus belajar menjaga stabilitas emosi kita agar kita juga tetap sehat secara fisik gitu maksudnya. Jadi makanya Hmm. sekarang kan apa kan apa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Iya. sehat, itu sebenarnya nggak terlalu kepake lagi ya. Iya, benar, Jadi benar. belum tentu tubuh sehat itu jiwanya sehat gitu. Saya Iya, kebalikannya sekarang gitu ya. betul, Jadi betul. jiwa sehat pasti tubuhnya sehat sebenarnya gitu. Jadi belum Hmm. tentu dalam tubuh yang sehat jiwanya sehat gitu sebenarnya. Jadi Hmm. dengan menjaga cycle jiwa kita untuk tetap sehat, tetap berpikir positif, kita tahu bagaimana sih kalau kita dalam situasi emosi negatif, situasi kita nggak nyaman secara psikologis, kita ngapain? Nah itu sih yang penting sekarang gitu ya. Jadi kita harus Hmm. sadar, harus tahu pola emosi kita masing-masing. Karena kan orang lebih peka dengan pola emosi orang lain ya Mbak Santia gitu ya. Iya. Misalnya Mbak Mary itu orangnya penyarikan misalnya gitu. Hmm. Mbak Mary itu orangnya orangutan misalnya gitu ya, lebih peka dengan pola emosi orang gitu. Hmm. Padahal untuk pola emosi dia sendiri, dia tahu nggak kayak seperti apa. Nah itu sih yang penting. Jadi agar emosi terstabil kita harus tahu juga pola emosi kita seperti apa. Terus nanti Hmm. kita akan tahu kita mau copingnya bagaimana. Ya, Hmm. misalnya grounding kita ketika kita menghadapi situasi stres, apa namanya ketika menghadapi sumber stres, kita harus ngapain? Apa yang kita lakukan misalnya? Apa kita mau relaksasi kah di breathing misalnya, atau mau jalan-jalan, apapun yang buat kita nyaman dengan cara kita sendiri. Nah itu sih yang penting gitu, karena hanya kita yang tahu bagaimana merilis kecemasan dan semua emosi negatif yang muncul ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kesulitan gitu. Jadi harus digarisbawahi itu kita yang paling kenal, kita yang paling tahu kondisi kita seperti apa, sehingga kita juga yang paling ngerti gimana caranya untuk merilis atau melepaskan atau meminimalisir rasa cemas dan seterusnya atau emosi-emosi negatif lainnya gitu kali ya maksudnya. Nah, Iya. berarti sebenarnya kalau kayak statement tadi, aduh saya ini biar nggak cemas, saya harus piknik, saya harus ke ini, itu kayaknya memang ya itu bisa jadi benar gitu. Tapi dalam situasi seperti ini kan tidak perlu harus ke sana juga. Kadang kita juga suka lupa bahwa makan nasi goreng sama teh anget bareng sama keluarga itu sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Ya kan Iya. bisa jadi Nah, tuh. makanya way-nya. Mm-mm. Jadi ya caranya itu kembali ke diri masing-masing, kita nyamannya kayak apa. Misalnya kalau saya nonton Korea aja sudah seneng banget gitu. Sama startup yang dimulai nih startup. Ya itu sederhana banget kan gitu. Jadi kalau Hmm. udah lagi puyeng nih, lagi beberapa hari tes CPNS, sakit gitu kepala gitu ya. Terus tadi sempat nonton Korea satu episode, itu udah lumayan rilis. Soalnya saya ingat jam 5 harus ketemu Mbak Santi gitu ya. Jadi mukanya nggak boleh agak kerutan-kerutannya harus hilang gitu. Gak ada kerutan Nonton tuh satu Mbak episode udah Meli. mulai rilis. Ya, gara-gara nonton Korea. Oh iya 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 bener 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 bener. Sama Bu tuh ada yang Jadi komen. Iya ini bener. konsumsi nonton udah kemana-mana. Jadi apa namanya caranya aja. Misalnya mau piknik, ya piknik kan nggak harus jauh-jauh ya ke Bali ya dan situasi kayak Heeh, gini bener gitu ya. bener. Jadi jalan-jalan nih lagi kalau yang banyak teman-teman kita nih sepedaan boleh asal tetap protokol gitu ya.
Jadi teknik groundingnya kita harus harus bisa apa ya, cari yang sederhana Betul, betul. tapi itu nyaman secara psikologis gitu. Atau setelah pandemi ini kayak saya misalnya, ternyata saya mengetahui baru tahu potensi saya, saya pinter bikin kue ya, pinter baking ya gitu ya. Nah gitu kan, promosi sekalian. Boleh, boleh, boleh. Apa namanya? Nah gitu, terus jadi banyak di rumah kemarin gitu kan, pulang kerja Heeh. saat pandemi kan jam kerjanya lebih cepet gitu ya. Nah ini Mm-mm. anak-anak protes pengen bikin kue gitu. Dulu nggak pernah nyentuh mixer itu nggak pernah Mbak Santi Asal gitu ya. punya-punya aja ya. Nyoba-nyoba Asal akhirnya punya-punya. satunya ngena gitu. Biasanya ibu-ibu ya, mama ya, biasanya lihat di mana tuh beli-beli gitu ya. Hmm, Akhirnya kepake. Nah, itu kita harus kreatif dalam mencari cara sebenarnya. kreatif. Nah, beberapa orang kan Mm-mm. terpaku misalnya. Banyak yang diam aja, terokupasi dengan keadaan sekarang. Jadi Mhm, mhm. itu yang akhirnya mengganggu stabilitas emosinya. Nah, akhirnya kayak anak remaja apa sih? Anak rebahan kan Iya, jadinya gitu generasi ya. rebahan katanya, ya ampun. Terbawa dengan situasi pandemi ini gitu. Hmm, Harusnya kita bisa keluar dari apa namanya ketidaknyamanan kita menghadapi ini. Nggak mungkin kita terbawa terus dengan karena pandemi ini kan nggak tahu ya batasnya waktu sampai kapan gitu. betul, Meskipun betul. sekarang uh, kasusnya mulai sedikit, orang mulai bisa beraktivitas, tapi kan masih dengan keterbatasan semuanya. Kita juga harus waspada gitu Mhm, kan, mhm, mhm. nggak bisa bebas dulu gitu Mas Santi. Jadi ya kita harus pinter-pinter menjaga apa suasana emosi kita agar tetap bisa kita juga sehat fisik, sehat psikis gitu. Betul. Jadi memang apa ya? Kita sekarang kan berdampingan ya, bisa dibilang kayak gitu. Kita hidup tetap jalan, tapi juga perlu diwaspadai virus ini, corona itu ada di sekitaran Hmm. kita juga sedang berjalan gitu. Maksudnya sehingga apa namanya? Kita perlu menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan psikologis kita gitu, termasuk kestabilan emosi. Karena kalau enggak bisa menjadikan hal ini enggak seimbang gitu kali ya. Makanya pentingnya Iya, kita perlu. kalau coba aja kalau secara psikologis kita nggak nyaman, apapun kan nggak enak ya aktivitas mengganggu Mhm, aktivitas kita gitu. betul banget. Karena kita hidup 24 jam sehari ya dari pagi ketemu pagi lagi tuh pasti penuh dengan permasalahan gitu ya. Bangun pagi ada aja, kalau saya bangun pagi ada susah bangun dan anak tidur tuh udah bikin emosi negatif keluar gitu ya. Mhm, Terus kemudian berangkat kerja di jalan ada orang yang ugal-ugalan itu memancing emosi negatif juga. iya Ada aja benar. setiap waktu itu hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Sampai di kantor ketemu misalnya orang-orang nanti bikin kita juga kesel gitu ya, ada aja gitu. Ada aja. Jadi nah jadi kalau kita nggak bisa menemukan cara bagaimana kita bisa keluar dari emosi negatif, itu masalah itu misalnya sehari itu permasalahan ada 30 atau 40 misalnya, 10 Mhm. aja misalnya sehari. Kemudian itu di repress tanpa diselesaikan, besok 20, besoknya lagi sebulan udah berapa gitu kan. Dan itu kan dipendam ke alam bawah sadar itu kapan Benar. ya nunggu bom waktu aja kan dia meledak. Nah, jangan Iya. sampai ketika itu udah meledak itu menjadi gangguan kejiwaan gitu ya, sudah Hmm, membutuhkan istilahnya terapi kan, psikoterapi seperti itu. Itu harapannya setiap masalah itu bisa rilis-rilis, setiap masalah satu rilis gitu sih harapannya Mas. betul. Nah, itu. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita ya. Sebenarnya situasi seperti ini harus pinter-pinter juga kita untuk mensiasatinya. Jangan sampai ada permasalahan itu nggak selesai, tapi justru dipendam, ditahan, dibiarkan seolah-olah nanti akan selesai sendiri Hmm. gitu. Tapi dan itu nanti Hmm. pasti akan menumpuk dan tinggal menunggu bom waktu aja. Yang paling betul adalah bagaimana untuk menyelesaikannya, dicicil setiap harinya gitu ya, supaya tidak menumpuk. Nah, ini ada Bu Ceria Iya, Herlina jadi juga nih, kita capa sedikit Bu. hai Bu Surya. Ini pemateri pertama nih kemarin di apa namanya section satu ya, sesi satu. Makasih banget untuk Ya, pembahasan PIO. dosennya sibuk banget sih. Iya, Selamat ya baru kepilih. iya, selamat menjadi dekan, Masya Allah. Memang semoga amanah luar biasa. Insya Allah amanah lah pastinya ya kan. Mantap banget. Nah, teman-teman semua di sini ada 56 dan mungkin tadi ada beberapa yang Selamat. keluar masuk ya. Mungkin sinyal dan seterusnya. Boleh aja nanya silahkan. Nah, ini langsung aja ketik di chatnya. Ini ada yang nanya secara offline nih Mbak Meli.
sambil Mm-mm. kita diskusi ya. Gimana caranya kalau udah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan atau ini sih problemnya emosi negatif tuh sering muncul gitu. Dia udah berusaha untuk menghilangkan tapi nggak hilang-hilang gitu. Gimana? Nah, padahal kan kita sama-sama tahu bahwa emosi negatif tuh nggak bisa hilang tapi diselesaikan dan seterusnya. Gimana tanggapannya Mbak Meli ini dari salah satu klien? Monggo silakan. Hmm, sebenarnya iya benar kata Mbak Santi tadi bukan menghilangkan tapi kita lepas maksudnya ketika emosi emosi yang keluar misalnya bentuknya adalah sedih misalnya gitu ya. Hmm, Jadi gimana membuat kalau sedih pasti reaksi reaksi perilaku yang keluar misalnya menarik diri, hmm, hilang hmm, konsentrasi misalnya ya, moodnya nggak nyaman. Terus apa namanya ada intrapunitif ke diri sendiri kayak marah ke diri sendiri gitu ya berlebihan atau kadang-kadang juga bisa intrapunitif atau menyalahkan orang lain misalnya seperti itu. Nah, bagaimana hal tersebut bisa hilang ya harus ada actionnya. Nah, hmm, benar mbaknya bilang udah ada action tapi nggak tidak berkurang misalnya. Memang setiap orang kadar kadar emosi negatifnya kan ketika menghadapi sumber stres itu beda-beda. Ketika hmm, saya menghadapi um, apa namanya apa ya sumber stresnya, misalnya kalau anak remaja menghadapi ujian misalnya hmm, gitu ya, hmm, hmm, itu untuk satu remaja dengan remaja lain kan pemaknaannya bisa beda gitu. Bisa itu satu hal yang uh, membuat dia cemas, tapi dengan cara dia belajar itu stresnya menjadi stres ya hmm, stres yang membangkitkan semangat dia tapi untuk hmm, orang lain itu menjadi distres hmm. yang membuat dia menjadi cemas berlebihan berkeringat dingin gitu Nggak ya bisa tiap tidur orang gitu kan. berbeda-beda nah inten iya tidur jadi intensitas cemasnya tiap orang kan berbeda-beda nah mungkin buat banyak intensitas emosi negatifnya mungkin agak sedikit lebih gitu misalnya jadi actionnya juga harus lebih gitu Hmm, dan actionnya itu juga harus diimbangi dengan memang benar-benar dilakukan dan kita memang benar pas apa ya benar-benar itu niat untuk merubah gitu bukan hanya oh udah saya mau rilis ini dengan cara misalnya tadi kayak saya nonton Korea tapi pikiran saya kemana-mana misalnya gitu hmm, kan hmm, 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 masih memikirkan permasalahan tadi ya nonton Korea selesai masalahnya tetap ada kan gitu hmm, misalnya jadi nikmati coba kita berada pada dunia saat ini. Jadi ketika kita dalam emosi negatif selalu kita berada pada dunia terokupasi stuck pada masa dimana kita merasa nggak nyaman tadi kan gitu susah hmm, banget keluar dari situasi nggak enak tadi nggak nyaman tadi betul. nah langkah kita apa kalau bisa action kita tuh berusaha untuk kita bisa keluar dari situasi itu gitu Hmm, maksudnya benar-benar kita berada aku sekarang di hari ini saat ini bahwa banyak orang yang mendukung saya misalnya hmm, bahwa satu orang yang membuat saya nggak nyaman bukan berarti semua orang itu membuat saya nggak nyaman. Kadang-kadang soal itu kan yang salah satu orang nanti bisa digeneralisasi semua orang itu hmm, adalah hmm, orang yang nggak baik misalnya atau semua orang itu jahat misalnya gitu kan. Nah jadi dengan kita mengada pada dunia saat ini pada saat ini bahwa sebenarnya saat ini saya pada situasi di lingkungan orang-orang yang buat saya nyaman hmm, punya keluarga saya hmm, teman-teman yang sama-sama saya misalnya hmm, gitu ya terus saya juga dalam masa misalnya lagi pekerjaan atau aktivitas apapun itu juga berjalan dengan baik nah jadi mencoba mengada kepada dunia sekarang tapi kalau masih mengada pada dunia yang tadi ketika membuat kita nggak nyaman gitu hmm, kan saat ada sumber stres tadi susah gitu jadi actionnya itu memang kan manusia itu dari kognitif afektif konatif gitu kan semuanya harus bekerja dari cara berpikirnya, hmm, kemudian regulasi emosinya dan action perilakunya semua harus apa namanya jadi satu untuk bertindak gitu. Nggak bisa hanya saya misalnya actionnya saya besok mulai besok deh saya mau nggak lagi saya mau belajar dengan benar gitu misalnya gitu hmm. kan. Terus tapi cuman hanya sekedar di angan-angan, actionnya nggak Sekedar ada ingin. kan nggak iya gitu gitu. Jadi dalam hal pemikiran, Hmm, emosinya dan actionnya harus selaras. harus selaras. Nah, ini yang menyelaraskan ini memang kadang butuh waktu dan butuh latihan gitu kali ya, butuh latihan dan memang mungkin tidak bagi sebagian orang tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Nanti ketika sudah tahu Dan harus dicoba sih.
Iya. Ya betul. Kalau udah tahu Ya, dan caranya, kadang-kadang kita menemukan menemukan pola coping itu nggak dalam sehari 2 hari gitu loh Mbak Santi. Jadi mm, 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 dengan kita punya pola coping sendiri, cara menyelesaikan masalah sendiri itu kalau dilakukan terus-menerus setiap ada sumber kita pakai. Saya berhasil. Kita mau melakukan coping itu dengan misalnya saya nonton Korea gitu. Itu yang membuat saya nyaman, itu bisa saya gunakan lagi besoknya, terpola gitu mm, kan. Atau mungkin saya baking lagi gitu, itu membuat saya lebih nyaman. Saya bisa kalau emosi negatif lagi tinggi banget kan berpikir kita nggak logis gitu ya, susah iya, kita untuk mencari problem solvingnya itu. Jadi membuat rilis emosi negatif kan fungsinya agar kita bisa berpikir lebih jernih seperti itu. Nah kalau sudah terpola, saya yakin sih sebenarnya ketika ada sumber stres apapun itu kita udah tahu way-nya, caranya apa yang harus kita lakukan. Kayak mm, teori conditioning aja gitu. Jadi mm, kalau sudah terbiasa kita lakukan, ya akhirnya cara itu akan kita gunakan terus gitu betul. sebagai keterampilan kita lah dalam menyelesaikan masalah. Mm, Cuman harus dicoba gitu. Jadi bukan hanya di angan-angan, kadang orang suka gitu kan, hanya di angan-angan pengen ini, pengen itu. Ya deh Bu, saya pengen berubah, pengennya gitu ya. mm. Actionnya ada nggak? Susah Bu, gitu. Nah, Kayak saya gitu. itu. Susah. Ya iya gitu. Hmm, Kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu seperti apa hasilnya kan gitu loh Mbak Santi betul. gitu. Jadi itu action yang saya bilang yang harus ada gitu. Sehingga kita tahu oh nyaman ya kalau saya sudah sederhana aja misalnya di breathing aja ya tarik Hmm, nafas mendalam gitu, dengan kita memang memang lepas dari segala hiruk pikuk permasalahan kita itu dicoba aja kalau kita mau sebenarnya itu nikmat banget Mbak Santi nikmat ya banget. teknik relaksasi yang sederhana semua orang bisa pakai sebenarnya. Iya, karena semua orang semua orang pasti bernafas dan nafas itu macam-macam, Mm-mm. ya kan? Ada yang nafas kita biasa, ada yang Mm-mm. nafas mendalam seperti tadi yang disampaikan Pak Iya, Heri. Dan itu sebenarnya kita sendiri pun bisa lakukan asal kuncinya mau mencoba gitu kan supaya tahu apa namanya eh tahu oh hasilnya ini ya. cocok, oh ini ternyata kayak gini Mm-mm. bagus untuk saya misalnya kayak gitu. Seru banget nih. Mbak Meli kita izin masuk ke pertanyaan boleh ya? Dari Iya, boleh. Kinderditch, Ibu mau nanya, emosi itu kan macem-macem tuh katanya. Menjaga kestabilan emosi di sini, apakah semua emosi atau emosi negatif saja? Monggo Mbak Meli, silakan. Ya, bentuk emosi itu ada apa? Emosi negatif ada kalau emosi yang baik sih sebenarnya nggak perlu dirilis ya. Betul. Sebenarnya perlu kita rilis kan emosi negatif sebenarnya. Kalau kita happy, kita nyaman secara psikologis, ya aktivitas kita juga nggak ada masalah gitu kan. Kita lebih nyaman lah dalam melakukan apapun. Tapi kalau yang keluar adalah bentuknya emosi negatif, marah, sedih gitu, kesal gitu ya, cemas, khawatir itu kan sebenarnya emosi itu kan penghayatan yang subjektif ya. Maksudnya semua orang itu pemaknaannya berbeda-beda seperti saya sampaikan tadi dan hal yang wajar kok. Jadi ketika misalnya kita melihat orang yang mengalami cemas khawatir, sebenarnya kita jangan merendahkan atau mau apa. Itu suatu hal yang manusiawi gitu ya. Mm-mm. Jadi yang perlu adalah bagaimana kita bisa keluar dari itu. Saya pun di awal pandemi juga cemasnya luar biasa gitu ya. Apalagi saya bekerja di rumah sakit Oh gitu ya, iya benar. cemasnya luar biasa. Apalagi yang di tempatnya Iya, gitu kan ya kebayang deh. Aduh. saya pernah ruangan COVID juga melakukan layanan pasien dengan baju hazmat Hmm. gitu, dengan pakaian kayak gitu-gitu ya. Cemasnya luar biasa, tapi waktu itu saya harus melaksanakan tanggung jawab, jadi harus bisa rilis. Kalau Betul. nggak, gimana saya bisa menolong orang lain kalau saya nggak bisa nolong diri sendiri kan begitu. Jadi Benar benar. harus rilis dulu dengan kecemasannya gitu. Jadi saya berpikir positif, saya tarik nafas. Pokoknya saya sebelum pakai baju hazmat tuh di breathing banget waktu itu di ruang ganti itu gitu kan. Merinding Sambil ya. juga diberikan arahan ya dari perawatnya yang sudah pengalaman untuk masuk ke sana gitu. Itu membuat kita tenang karena ada dukungan kan, ada dukungan dari orang lain. Bukan saya aja yang masuk ke ruangan sana gitu ya, juga semua orang juga pernah ke sana, Hmm. insya Allah aman aja asal kita ikuti aturan. Jadi apa namanya emosi negatif itu ya setiap saat ada aja gitu ya. Jadi pokoknya yang membuat kita nggak nyaman aja itu harus kalau bisa ya dirilis. Kita usahakan untuk bisa apa namanya tidak mengganggu aktivitas kita. Boleh aja sih kita sedih, nggak boleh sedih, boleh dong sedih gitu, boleh Boleh. nangis, boleh kamu boleh
Misalnya kayak pasien saya biasanya sambil nangis dia meremas-remas tisu gitu misalnya ya kan, itu merilis juga sebenarnya gitu ya, nggak masalah gitu ya, tapi dalam itu tidak berlarut-larut maksudnya. Jadi boleh saat itu dia mengeluarkan semua rasa tidak nyamannya, tapi kemudian dia harus recovery, take away lagi gimana cara saya harus bisa keluar dari emosi negatifnya gitu kan. Nah cara orang tadi kan beda-beda tergantung dia punya cara yang mana yang nyaman buat dia gitu ya. Tiap orang kan berbeda, ada yang suka jalan-jalan misalnya, ada yang suka misalnya atau kayak tadi aktivitas apapun, kadang yang sederhana aja main dengan anak itu juga juga kemarin saya konsultasi yang di ini PK itu, dia dengan main dengan anak aja itu membuat dia senang, dia bilang. Kan saya tanya apa sih yang membuat ibu selama ini yang buat ibu senang apa, saya bilang gitu kan. Saya main dengan anak udah seneng bu katanya gitu. Ya udah lakukan itu, saya bilang. Pokoknya apa yang buat dia senang dia lakukan dulu, paling enggak dia tidak terokupasi, tidak stuck dengan situasi emosi negatifnya dia gitu loh maksudnya. Jadi apapun itu boleh, asal itu ya positif juga sih gitu ya, asal yang positif dan bisa mengurangi emosi negatifnya. Karena berlarut-larut dalam emosi negatif itu lama-lama meskipun besok hilang, misalnya kita tidur gitu, besok hilang, tapi sebenarnya masalahnya tertumpuk nih gitu ya. Kayak tadi satu gitu, besok ada lagi nggak diselesaikan, hilang begitu aja karena kita biarkan kayak denial gitu kan. Betul. Tertumpuk lagi. Nah lama-lama pada waktu itu tuh kalau saya udah psikoterapi kayak gitu tuh kayak main puzzle kan, harus menyusun lagi satu-satu gitu loh orangnya gitu, butuh waktu kan gitu, karena banyak harus dibongkar dari dia karena kebiasaan dia adalah selalu menghindari permasalahan. Nah takutnya sih kalau nggak belajar untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, nanti takutnya itu, mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Jadi kemudian habis ini banyak yang belajar untuk diri sendiri. Iya, iya. Kita nih konsultan juga punya misi ya, misi dalam tanda kutip mengadakan acara kayak gini itu adalah dalam rangka edukasi untuk masyarakat. Nah, jadi nanti hasil rekaman ini akan di-share ke grup-grup orang tua, ke grup-grup anak muda gitu, dan seterusnya. Harapannya terutama masyarakat di Banua itu bisa mendapatkan banyak insight di dalamnya, dan setiap insight yang dituangkan di dalam komen di akun YouTube Bicara Psikologi nanti itu akan ada hadiah menarik ya dari konsultan. Jadi misi ini mudah-mudahan tercapai karena pembahasan kita ini seru banget, pas banget gitu ya kondisinya terkait dengan kondisi psikologis kita, hal-hal yang gak nyaman itu bisa kita tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah, izin ke pertanyaan berikutnya, tapi kita sapa dulu ada Bu Yulia Herina. Halo, Bu Yulia. Halo. Bu Yulia nanti pemateri juga tuh yang nggak boleh nanya ya. Iya. Biasanya Bu Mahdia ada juga tuh kadang nanya juga, seru-seruan deh pokoknya. Pokoknya kalau nanya nggak usah dijawab ya. Baik. Udah pintar-pintar semua. Ini ada seru nih pertanyaan dari Putri Nurbaiti. Bu nanya, misal kita udah mencoba menstabilkan emosi nih saat menghadapi permasalahan, tapi malah rasanya kesehatan fisik itu jadi menurun. Nah, apakah strategi coping kita yang belum tepat atau gimana tuh? Katanya gitu. Monggo, Mbak. Fisiknya menurun mungkin berarti maksudnya merasa nggak nyaman gitu ya. Makanya saya takutkan tadi ketika bisa jadi memang cara penyelesaian masalahnya hanya di perifer permukaannya aja gitu. Maksudnya yang belum dia selesaikan benar-benar selesai. Jadi belum tuntas gitu loh. Penyelesaian masalahnya. Iya, masih ada, sehingga tubuh kita kan punya sign ya. Jadi fisik kita tuh punya sign ketika badan tubuh kita punya kapasitas untuk menampung masalah gitu misalnya. Jadi kalau terlalu banyak akhirnya ngasih sign-nya lewat organ tubuh. Kayak tadi misalnya tiba-tiba lambungnya yang kena mahnya, padahal secara medis lambungnya nggak ada masalah gitu ya. Atau migrain secara medis nggak ada, ke psikosomatis gitu ya. Iya. Larinya. Itu sebenarnya membuat sign tubuh kita bahwa secara psikis bahwa tubuh kita itu udah nggak sanggup lagi untuk menampung permasalahan. Nah sebenarnya itu bagus. Jadi kita harus tahu ketika sudah mulai ada keluhan fisik,
berarti ini tubuh kita juga udah, ayo dong permasalahannya cepat diselesaikan gitu ya, jangan berlarut-larut dengan permasalahannya. Nah, berarti ada masalah yang belum selesai berarti. Oh, Jadi kan seperti saya bilang tadi, bisa dalam satu hari itu permasalahan itu lebih dari satu misalnya. Nah, jadi apa namanya, mungkin satu sudah selesai, masih ada yang lain gitu. Jadi bisa aja masalah itu hal yang kita denial. Kayak kemarin saya dapat klien itu dia insomnia, sulit tidur gitu. Tapi ditanya ada permasalahan apa Mbak berapa hari belakangan gitu, ada beban pikiran yang apa namanya yang menjadi permasalahan kayak gitu. Enggak Bu, nggak ada, saya baik-baik aja, selalu mengatakan seperti itu, saya nggak ada masalah, keluarga saya baik, semua baik, pekerjaan baik gitu. Nah, terus aktivitas, pokoknya saya pancing terus, akhirnya dia baru cerita, oh ya selama ini Bu, selama pandemi ini saya kerjaan kan nggak terlalu banyak, dia bilang gitu. Jadi ternyata masalah pekerjaannya sama ini mungkin menurut dia itu nggak masalah, ternyata itu sumbernya gitu loh, tanpa dia sadari. Dia merasa dia fine-fine aja, tapi sulit tidur gitu. Ternyata ada permasalahan yang dia sangkal, ternyata itu sumber stresnya dia juga. Cuman di apa namanya itu diabaikan beberapa kali. Nggak diakui ya. Padahal itu sumber. Iya. Seandainya bisa. Sumbernya. Seandainya dia tahu Jadi apa namanya? dari awal dia bisa segera. Iya, kalau kita bisa nyaman tidur itu pasti kan kita dalam kondisi yang memang rileks kan gitu, baru kita bisa tidur. Kalau ternyata kita sulit tidur tuh pasti ada sesuatu gitu, pasti ada sesuatu secara psikis. Oke. Nah, menyela dikit, bagaimana jika hal yang seperti itu muncul pada orang yang gini, ada salah satu klien juga yang dia itu mau ada kegiatan apapun, itu dia selalu cemas, selalu nggak bisa tidur, selalu nggak doyan makan. Meskipun kegiatan itu yang sepele, tapi dia harus tampil gitu. Tapi sepele banget, misalnya mau nemuin dosen nih besok. Wah, itu udah nggak bisa tidur. Dia mau ngumpulin apa berkas aja nih, ngumpulin berkas skripsi doang nih. Itu udah nggak bisa tidur tuh, nggak enak makan. Tapi dia tahu, nah dia tuh kenal sebenarnya. Wah ini aku kok udah mulai nggak anu ya, terus aku bikin kopi apa bikin susu anget, terus minum air anget, rendam air anget kakinya, terus dia baru bisa tidur. Dia ngerti, tapi itu selalu muncul. Artinya gimana nih cara menghilangkannya? Nah, apakah itu diterima saja kondisinya begitu atau tetap dia berupaya untuk tidak gugup lagi gitu loh? Karena kan lumayan lelah juga. Misalnya kebayang dong kalau dia kerja ngadepin atasan ya kan ngadepin meeting, kayak gitu. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya saya jadi keinget itu nanti hasil jawaban Mbak Meli saya kirim ke dia ya. Nongkrong Mbak Meli ini lama banget nggak ketemu. Kalau ini udah menjadi trait ya, kayaknya udah menjadi trait kepribadiannya dia ya. Jadi kalau udah jadi trait kepribadian, sebenarnya saya karena penyuka, saya sebenarnya senang kalau dalam terapi saya pakai psikodinamik. Jadi saya lebih suka kembali membongkar kejadian. Semua manusia berada pada situasi gangguan psikologis itu nggak lepas dari permasalahan di masa lalu. Itu apapun itu, apakah relasi dengan keluarga, relasi dia, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, itu yang harus kita bongkar lagi. Itu yang membuat dia akhirnya keterampilan ada satu tugas perkembangan yang terhambat, akhirnya membuat apa namanya keterampilannya dalam menghadapi masalah itu rendah gitu, mudah cemas. Itu kan jadi trait kepribadiannya menjadi mudah cemas gitu kan. Udah gangguan kejiwaan tapi gangguan cemas sebenarnya itu ya. Cuman ini kan menjadi hambatan dia kalau dia sebenarnya mungkin insight-nya sudah ada, tapi kan hanya saat itu, tapi ketika ketemu itu lagi muncul lagi dan mungkin intensitasnya bisa dari ringan, sedang bahkan berat kan seperti itu kan Mas Santi. Jadi permasalahan di masa lalunya nih yang harus kita lihat ada problem apa dan dia harus kalau udah ketemu apa namanya biasanya saya itu dulu saya selesaikan permasalahannya karena kayak kalau udah jadi trait itu pasti ada berkaitan dengan keadaan di masa lalu gitu. Karena meskipun gimana kita CBT-kan misalnya kita melatih kognitifnya, behaviornya juga, tapi kalau keadaan di masa lalunya dia masih terokupasi dengan keadaannya dulu,
apapun itu kan semua orang punya pengalaman masa lalu. Saya dulu juga kuliah itu juga sama dosen dibongkar-bongkar loh Mbak Santi gitu, karena Betul. psikolog itu harus lepas dari masalah. Sama. Oh ini psikolog berobat jalan. Iya, iya benar. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Semua pasti Iya, dosen ada saya bilang cuman kalau masih bermasalah dengan dirimu sendiri, betul, jangan jadi psikolog katanya gitu ya. betul, Jadi saya betul. juga dibongkar dulu. Semua orang Mm-mm, nggak ada yang nggak punya masalah, dibongkar mm-mm. dan itu menjadi membuat saya lebih nyaman. Maksudnya saya tidak lagi menyalahkan masa lalu. Saya tidak lagi Betul. misalnya lo karena ini karena itu gitu. Jadi istilahnya ya bisa istilah krisisnya berdamailah gitu Iya, ya iya, iya. dengan permasalahannya sih harus harus dicari dulu kayaknya ada Hmm. sesuatu yang harus kita gali lagi. Terus ada yang komen nih, bongkar-bongkar katanya. Wafa. Nah, anakku masuk ya. Iya, Lama nih ya ketemu apa nih? Sombong ah. iya. Nanti dia pasti akan menemui Mbak Meli. Dia ada misi khusus. Oke, Setelah ini. setelah ini. Izin penanya berikutnya ya. Nih seru banget juga nih. Dari Lutfia Ramadini. Ini kebetulan juga tidak sedikit mahasiswa yang join ya lumayan banyak nih. Jadi permasalahannya dan pertanyaannya mewakili kita semua. Jadi nggak cuma problem di mahasiswa, ini juga problem untuk apa namanya para pekerja, juga anak-anak yang lagi sekolah juga ada. Jadi cukup terwakili. Dia bertanya, bagaimana maksudnya dari melepaskan emosi? Nah, dia nih kayaknya masih belum ngeh maksudnya ngelepasin tuh kayak gimana gitu ya. Apakah misal saat seseorang itu lagi marah, dia dibolehkan untuk melepaskan emosinya dengan cara meninggikan suaranya bahkan memukul benda-benda tertentu atau bagaimana? Monggo silahkan dikomentari Mbak Mary. Ya, makanya bilang setiap cara orang bukan melepaskan, tapi meredakan. Sebenarnya kan emosi itu nggak terlihat kan, nggak terlihat kan. Makanya saya bilang emosi itu adalah pengalaman subjektif kita. Setiap orang itu berbeda-beda rasa responnya terhadap suatu stresor gitu. Jadi caranya kalau kalau sampai destruktif jangan juga lah ya, sampai menghancurkan atau apa gitu ya. Tapi cara yang positif, tapi itu kalau sampai merusak atau apa itu kan pertama tangannya pasti sakit ya. Betul, betul. Ya kemudian ya yang ada bukannya muncul emosi negatif baru, marah aduh gitu ya, Aduh, tanganku kesakitan. sakit terus kita harus ke rumah sakit ya, harus cari obat lagi gitu kan, permasalahan baru lagi gitu ya. Lebih bicara-cara yang lebih membuat kita apa namanya apa, nyaman, kembali kondisi nyaman. Jadi fungsinya rilis kita itu kan sebenarnya untuk membuat kita bisa berpikir jernih sih, itu sih sebenarnya. Karena dalam situasi semua orang, saya pun juga pernah dalam situasi nggak nyaman itu kayak hari ini pasien tes sampai 50 orang satu hari harus Allah. dihadapi, itu sakit kepala gitu ya. Ya, 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 ya. dengan permasalahannya sana sini gitu. Tapi itu suatu tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Kemudian sampai rumah saya harus menghadapi anak-anak dengan tugas belajarnya dia. Nah, saya harus pinter-pinter mencari waktu ketika saya nih sore ini mau ketemu Mbak Santi nih. Saya kalau kita tegang jelek nggak lucu juga. Ini lagi anniversary gitu ya. Saya agak cetar lipstiknya. Gitu ya. Jadi saya cari cara. Jadi sebenarnya kita jangan terlena dengan situasi emosinya. Jadi akhirnya saya udah nonton Korea dulu, agak satu episode tadi sebentar, lumayan kan. Saya bisa agak nyaman sedikit dari aktivitas rutinitas kita yang menurut kita kayaknya agak sedikit bebannya agak banyak gitu. Jadi sebenarnya bukan melepas, boleh sih istilahnya melepaskan boleh, atau misalnya mengurangi atau membuat diri lebih nyaman ya apa aja, yang penting kita kembali ke kondisi psikologis yang lebih nyaman gitu. Dan caranya kalau bisa jangan yang destruktif misalnya Hindari merusak ya. atau apalah gitu ya. Tapi Betul. cara-cara yang positif kalau bisa malah bermanfaat buat orang lain gitu kan. Kayak misalnya Cakep. tadi masak gitu kan, iya gitu kan. Saya kalau baking gitu badan saya naik gara-gara itu kan, anak-anak senang, suami senang gitu ya kalau masak. Atau misalnya kalau yang anak-anak muda misalnya yuk kita kumpul makan gitu ya, tapi tetap social distancing gitu ya, atau apapun kegiatan menulis ya. Banyak beberapa remaja itu malah sekarang ketika pandemi itu kemampuan dia dalam menulis itu, beberapa remaja malah kemarin yang saya konsultasikan itu justru dia baru sadar rupanya dia itu terampil dalam menulis ya. Dengan menulis dia lebih itu bisa mereduce apa namanya ketegangan atau kecemasan yang dia Betul, rasakan. betul. Apapun itulah kalau bisa yang bermanfaat.
Bagus, bagus, bagus. Ini ada komen juga nih dari Burhani Almahen. Coping yang tidak menimbulkan masalah baru katanya ya. Iya benar, benar. Kan kita dalam rangka mau menyelesaikan, jangan memunculkan dong gitu Iya, kan ya. kan masa lalu lagi. Iya, capek deh. Oke. Heeh. Ini pertanyaan berikutnya nih dari kesayangannya Mbak Meli dari Wafa. Bu, izin bertanya, kenapa sih dengan hal-hal kecil kok mudah banget emosi dan mudah banget gitu mood itu berubah? Nah, apa itu termasuk gangguan kejiwaan atau hanya kelabilan emosi saja? Monggo, silahkan, Mbak Meli. Jadi, Ya, untuk dulu. kalau menegakkan diagnosis itu kita harus lihat dulu ya, kita katakan itu gangguan kejiwaan, kita lihat dulu durasi dan intensitasnya. Nggak bisa Hmm, misalnya apa hanya muncul intensitasnya, durasi emosinya hanya 1-2 hari, itu nggak kita sebutkan gangguan kejiwaan, hmm, gangguan mood misalnya gitu ya. hmm, Tapi intensitas kalau udah lebih dari 1 minggu itu bisa kita katakan gangguan mood. Kalau itu berlangsung setiap hari selama 1 minggu itu bisa kita katakan itu gangguan mood ya. Tapi kalau hanya sehari kemudian nggak ada lagi, biasa itu emosi sesaat sih bisa emosi saja gitu sesaat. kan. Apalagi dan itu tergantung tipe kepribadian juga. Biasanya tipe kepribadian yang paling banyak kena gangguan mood tuh orang anankastik. Anankastik tuh orang yang detail banget gitu kan. Semua harus perfeksionis, semua Perfeksionis. harus sesuai apa yang dia mau. Nah, kalau nggak sesuai itu moodnya mulai. Rata-rata orang bipolar juga gangguan mood itu anankastik. Kalau nggak kepribadiannya ambivalen, kalau nggak ambang borderline antara itu aja sih biasanya yang nggak stabil biasanya. Nah, jadi orang-orang tipe seperti ini memang rentan sih ketika menghadapi dalam bekerja aja, misalnya dikritik itu jadi masalah gitu kan, Iya. atau pekerjaannya nggak sesuai, iya nggak sesuai harapan dia jadi beban pikiran lagi gitu ya. Itu makanya tergantung tipe kepribadian orang-orang itu juga jadi trait kepribadian orang mempengaruhi juga bagaimana respon emosinya. Seru banget. Hal-hal kecil kalau Hmm. orang anankastik itu ya kalau mau terapi orang anankastik itu agak gimana gitu ya. Harus Karena hati-hati biasanya juga kali jaga iya, ini. iya, dan dia kadang-kadang mau mencari pertolongan, tapi sebenarnya nggak mau menolong diri sendiri gitu, hanya Hmm. mencari, tapi nggak ada insight, nggak ada action mau berubah, karena Hmm. rata-rata pribadinya juga dia agak bentengnya kuat sekali ya. Kalau Iya, kita pendekatannya nggak ini juga dia susah. betul, Jadi betul, betul. kadang-kadang ada orang gitu mencari pertolongan, tapi dia sebenarnya hanya sekedar untuk dia seperti seeking help aja, tapi menolong dirinya sendiri nanti nggak ada gitu. Datang Hmm. lagi dengan keluhan yang sama lagi gitu ya, nggak ada action. Jadi kalau gangguan kepribadian sebenarnya lebih agak butuh waktu ya kadang-kadang Betul, kita untuk betul. diterapi. Wah, seru banget nih. Amazing, nggak kerasa waktu tuh cepet sekali berlalu kalau pembahasannya memang keren ya, pembahasannya bagus dan ngerasa bahwa eh, dari tadi nih Mbak Meli ngejelasin itu saya sendiri ngerasa, oh ya, aku ada gitu nggak? Oh aku ada, oh ya berarti yang sudah aku lakukan ini udah bener. Oh yang itu berarti oke kayak gini, mungkin nah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman Oh, yang Mas Santi, saya juga banyak banyak Mas Santi sebenarnya. bisa jadi yang join sama kita juga berpikiran hal yang sama, menjadi salah satu bentuk apa namanya evaluasi diri kita gitu. Bahwa tidak bisa dipungkiri di masa saat ini imunitas kita harus benar-benar melek terhadap kondisi psikologis kita. Tuh ada yang bilang kan, Putri Nurbaiti setuju Bu. Nah kan nggak cuma saya Iya. sendiri gitu. Dan kita harus Karena sama-sama. saya pernah melakukan terapi di ruang-ruang orang yang penyakit-penyakit terminal itu loh Mbak Santi Ah, gitu ah, ya. ah. Itu udah penyakitnya udah saya yang berat gitu ya. Jadi tapi ketika dia belajar untuk bisa meregulasi emosinya, kecemasannya, ketakutannya. Kadang-kadang ketakutan itu bukan hal yang akan terjadi kan, belum tentu Betul, terjadi gitu ya. Memang semua usia segala macam udah di tangan Tuhan ya, tapi kan ada ikhtiar kita gitu ya. Karena kan dengan memberikan kita cuman psikoedukasi, ada kita memberikan dukungan juga itu membantu dia secara fisik pun bisa lebih baik gitu Mbak Santi. Jadi proses hmm. pengobatannya lebih bagus, dia juga bisa waktu itu pulang ke rumah gitu ya, meskipun dalam fase terminal waktu itu, tapi bisa pulang ke rumah karena Hebat. kita ini kan kayak psikologi hanya media aja loh Mbak Santi kan, Hmm. media untuk membantu orang, tapi actionnya kan di mereka mau kerjasama nggak, kolaborasi nggak dengan apa yang kita sepakati bersama gitu.
ketika dia mau melakukan itu hasilnya luar biasa gitu. Ya, Hmm, fisiknya pun terbantu dengan keadaan psikologisnya yang mulai tenang, benar. mulai bisa menerima, paling enggak dia menerima dulu keadaan diri dia dulu gitu Hmm, kan, dan dia harus tahu bahwa lingkungan sekitar dia itu mendukung dan ada hal-hal yang memang tujuan hope, ada harapan gitu loh, harapan ke depan. Bukan berarti ketika dia mendapatkan vonis suatu penyakit atau apapun, keadaan sulit apapun, bukan berarti harapan itu hilang gitu loh. Jadi hmm. membangun harapan itu menjadi suatu daya juang seseorang untuk bisa lepas dari ketakutan, kecemasan atau apapun itu ya. Dan akhirnya itu menjadi suatu penyegaran buat fisiknya dia, dan fisiknya pun bekerja gitu. Maka saya bilang sekarang itu ensano apa incorpore sano itu Ensana, udah Ensana Corporate Sano apa kah? sih? Itu nggak berlaku bahasa Indonesia. Jadi yang dalam jiwa yang sehat justru fisiknya menjadi sehat. Iya, benar-benar. Oh, seperti itu. Nah, ini ada yang komen juga nih. Inggih, Bu, rasa kena benar diri sama pembahasannya. Nah, iya. Ya, bener aja, bagus aja berarti ya. Mudah-mudahan dengan merasa kenanya itu, lalu bisa menjadi lebih Amin, baik. alhamdulillah. Ini ada rumah Amin. dia juga baru join tumben. Biasanya dari awal ini rumah dia join. Halo, Bu Didi. Nah, terakhir nih ya, masih ada sekitar cuma 7 menit. Mbak Meli minta tolong closing statement sama Saya tips. pikir sampai malam kita. Oh, bentar aja ya. Sampai Ah, malam dong. soalnya kalau nggak di apa kalau nggak di stop, dia nggak bisa ke save gitu. Maksimal kan 60 menit doang kalau live. Aduh, sayang banget. Mohon maaf. Jadi boleh dong tips-tipsnya. Ngobrol-ngobrol. Monggo silahkan. Tips. Tips ya. Tips menjaga stabilitas emosi di masa pandemi ini sebenarnya saya yakin sih semua orang sudah melewati fase yang di awal-awal yang sangat cemas yang terlalu tinggi itu, saya pikir semua orang sudah melewati itu ya. Sekarang kita dari masa mulai recovery, mulai resiliensi lagi lah, kembali ke Hmm, situasi dulu. Jadi harapannya semua orang udah resilient, udah kembali tangguh seperti dulu. Harapannya sekarang udah kembali yang tadinya kehilangan pekerjaan, mulai pelan-pelan punya planning, yang tadinya terbiasa work from home, belajar untuk kembali bekerja di kantor. Apapun itu kita mulai recovery dengan keadaan yang sekarang atau mulai beradaptasi lah ya dengan situasi ini. Tipsnya apa ya, kita seperti saya bilang tadi, setiap orang harus insight sih dengan pola emosi masing-masing. Itu sih kalau untuk menjaga stabilitas emosi. Jadi kalau kita tahu pola emosi, paling nggak pertolongan pertama psikologis first aid itu adalah diri sendiri dulu. benar. Karena kadang-kadang banyak orang mungkin kurang peka kan dengan keadaan sekelilingnya, meskipun kemarin kita baru memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu kita menghayu-hayu orang untuk peka dengan keadaan sekeliling. Banyak kasus suicide, bunuh diri misalnya ya, banyak Betul. kasus-kasus sekarang orang self harm, dan klien saya juga beberapa juga yang self harm, yang sepertinya kepekaan orang untuk memberikan pertolongan ke orang lain masih kurang lah gitu ya. Jadi kita harus bisa menolong diri sendiri dulu, karena kadang-kadang orang di sekeliling kita mungkin melihat kita fine-fine aja gitu kan, happy-happy aja gitu ya. Kayak tadi saya pulang ke rumah ketawa-ketawa, lihat anak saya, Umi nggak ngapain ketawa-ketawa, dalam hati gitu ya, lagi capek, kesel gitu, gitu. Hmm, Ya, jadi harus bisa tahu. Nah, kalau udah mengerti pola emosinya seperti apa, saya tuh kalau menghadapi situasi kayak gini mudah cemas. Saya kayak tadi kayak klien yang Mbak Santi udah tahu caranya. Gunakan aja itu dulu yang membuat kita nyaman, ya. oke. Tapi kalau berlarut-larut, misalnya ternyata cara yang saya gunakan nggak efektif, udah mencoba, yang penting mencoba gitu ya. Udah mencoba ternyata saya masih nggak nyaman, saya masih terhambat, ya boleh sih mencari pertolongan ke profesional gitu, tapi paling nggak coba kita untuk insight dengan diri sendiri dulu, menolong diri sendiri, karena kita nggak bisa terlalu mengharapkan kadang orang lain, meskipun kadang-kadang ketika kita dalam situasi mood nggak yang enak, kadang-kadang kan sebenarnya pengen diperhatikan orang lain gitu kan, Benar, orang benar. nggak tahu sih aku tuh lagi kesel gitu kan, tapi kan orang lain kadang banyak orang-orang bilang, kan aku nggak dukun, nggak tahu kok kamu tuh lagi marah, nggak tahu kamu lagi Hmm, sedih gitu-gitu kan, hmm, kalau orang lain melihat kayak gitu. Jadi ya nggak bisa kita mengharapkan orang lain membantu kita, kadang-kadang mereka kurang peka atau mungkin mereka dengan aktivitas dan rutinitas mereka. Jadi ya harus bisa kita menolong diri sendiri dulu, kemudian kita mencari lingkungan sosial kita yang nyaman, yang pasti kan keluarga.
Betul, Ya, betul. keluarga adalah orang yang pasti selalu ada memberi kita support ya. Boleh cerita dengan orang tua misalnya atau teman dekat yang masih kita percaya boleh. Jadi harus seeking for help kalau kita memang ternyata apa namanya emosi negatifnya itu relatif menetap kok nggak hilang-hilang ya. Kita harus cari bantuan. Jangan terlena terus kita mencari cara untuk menarik perhatian dengan cara yang salah. Nah itu yang harus hati-hati gitu ya. Jadi kalau emosi negatifnya terus berlarut-larut, terus akhirnya kita mencari cara biar orang tahu dengan cara yang salah, itu yang harus hati-hati sih Ya, sebenarnya. dihindari ya. Mm-mm. Oke deh. Mbak, ini ketinggalan satu pertanyaan nih ya. Bu, ada nggak sih perbedaan antara stres masa pandemi dan enggak gitu? Mungkin singkat aja Mbak Meli. Stres pada pandemi, kalau namanya stres itu Sama sebenarnya kan enggak? sama aja gitu ya stres. Ya, cuman maka intensitas stresnya itu mungkin yang berbeda gitu ya. Intensitasnya sebelum misalnya ketika menghadapi anak belajar di rumah. Hmm, Ketika pandemi kan PR-nya paling cuma 10 soal gitu ya. hmm, Ketika sudah pandemi semuanya bukan ngerjain PR juga, belajarnya juga gitu ya, kirim tugas juga. Saya itu kaget. 100%. 100%. Loh, siapa nggak stres gitu ya, ibu Iya, emak-emak yang nggak stres kayak gini ya. betul, Nah, tapi kan semua kita harus hadapi, nggak mau ya. Terus kita betul, nggak mungkin toh anak kita nggak dapat apa namanya di sekolah kan nggak mungkin sekolahnya tutup ya, mau nggak mau kan gitu. Jadi betul. kita harus bisa beradaptasi dengan situasi ya. Jadi orang tuanya juga harus bisa meregulasi emosi. Jadi intensitasnya mungkin yang berbeda dan apa namanya yang tadinya saya nggak pernah kok emosinya separah ini, kok saya nggak pernah sedihnya sedih ini, sekarang kok seperti ini ya. Nah untuk orang-orang mungkin yang tipe-tipe yang apa namanya tadinya kalau nggak ketemu orang tuh kayaknya gimana gitu ya, sekarang harus di rumah aja gitu Hmm, ya, hmm, hmm. nggak terhubung, padahal selama pandemi kan terhubung dengan dunia luar juga bisa ya, ada grup Betul. di sosmed misalnya gitu ya. Tapi untuk beberapa orang kan yang merasa kontak fisik itu lebih penting misalnya gitu ya, buat mereka. Jadi hanya terhubung di sosmed itu nggak membuat dia nyaman. Nah kayak gitu sih. Hmm, Perbedaannya memang situasinya. Dan ini kan nggak bisa kita prediksi ya Mbak Santi, tiba-tiba betul, betul. aja pandemi gitu. Oke deh, seru banget. Nih tadi ada yang komen dari Stilzro Mensana Incorpore Sano katanya. Ya, terima kasih. Nah itu ya. Terus ada dari Nabila dan NM Elna ini jadikan part 2 Bu katanya. Nah, iya, mencari satu part aja susah banget sama Mbak Meli. Kalau buat sinergi apa aja deh, kapan deh, anytime boleh, cintai deh. Nah, ini ada quotes dari Wafa, katanya cobalah untuk menolong diri sendiri karena orang lain belum tentu memahami keadaan kita yang sebenarnya. Keren banget Bu Meli, makasih Sinergi Konsultan sudah fasilitasi. Keren Bu Meli, thank you. Terima kasih Mbak Santi. Semoga bermanfaat ya. Amin, insya Allah pasti bermanfaat bagi jadi hanya kita amal jariah rombongan ya, mudah-mudahan terus Iya. oh Saya juga sebenarnya setiap ini saya juga belajar gitu dari setiap apapun yang saya jalani, saya juga belajar dari klien, belajar gitu betul ya. Jadi kalau betul. klien lagi cerita, saya juga lagi saya kayak gitu ya. Jadi kemudian Iya. jadi kadang-kadang tuh konsentrasinya terbagi ke klien cerita tuh saya juga kayak kayak mencerminkan diri sendiri. Jadi dalam setiap Hmm, hidup tuh kita kan proses belajar terus, betul. siapapun itulah profesi apapun itu semua belajar terus. Jadi termasuk saya juga belajarin Mbak Santi, teman-teman semua di sini sama-sama. Sama-sama, kita belajar never ending proses. Terima kasih Mbak Meli, sehat selalu. Sama-sama Mbak Santi. Assalamualaikum Terima kasih sudah warahmatullahi diundang ya. wabarakatuh. Sukses buat Sinergi Konsultan. Sukses selalu Amin. sebagai saya. Ulang Amin. tahunnya kapan, Mbak? Kenapa? Ulang tahunnya kapan? Tanggal berapa? 4 November disamakan dengan Oh, hari pernikahan. oh gitu. Hmm, Ya, sip, sip, sip. Meskipun sudah kan? lewat, gaungnya masih terasa. Amin. Selama sebulan kami ulang tahun. Oh, Iya kan, menebar keceriaan. Oke deh, makasih Mbak Meli, sehat selalu. Semoga semuanya sama-sama. Terima kasih bermanfaat. semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup ya.